Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kali ini saya akan melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman saya yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa teman saya dari SMA nih. Di ujung ada siapa? Perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wirananta, saya dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Saya Muhammad Farhandinata dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Oke, saya Muhammad Faria Afandi dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Kalau saya Ilham Fadila dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan melakukan diskusi kelompok kalian semua tentang perencanaan karir di masa depan. Sebelumnya kalian tahu kan perencanaan karir masa depan itu apa? Tahu. Nah, itu adalah planning kalian. Nah, planning kalian tuh udah kelas 12 nya ada planning dong masing-masing mau ke arah mana, mau jadi apa, atau mungkin kalian mau lebih ke arah mana nih. Nah, mungkin kakak bakal nanya dulu ke kalian semua tentang yang namanya perencanaan kalian masing-masing ya. Dari awal nih kita ke Ilham dulu deh. Ilham, kamu udah ada planning apa di tahun ini di kelas 12 ini? Oke, kalau saya planning utama saya setelah lulus dari SMA ini ingin lanjut ke universitas dan ingin masuk ke fakultas kedokteran. Oh, fakultas kedokteran ya. Tepuk tangan dulu buat Ilham dong. Keren sekali deh planningnya. Doain aja ya semoga. Amin. Kalau Fahri? Kalau saya sendiri, planning masa depan saya sama seperti Ilham. Saya ingin lanjut ke universitas. Sementara ini fakultas yang saya inginkan itu Fakultas Teknik Arsitektur. Wah, keren sekali Fahri. Lalu dari Farhan sendiri? Oke, kalau saya sendiri punya keinginan yaitu ingin masuk ke Fakultas Teknik Pertambangan. Wah, keren sekali dia mau jadi orang tambang Yo, ya. orang tambang. Keren sekali. Dan kalau masa depan ini boleh silakan. Kalau saya sendiri nggak jauh beda sama Farhan, saya ingin masuk ke ITB tapi masuk ke Fakultas Teknik Industri. Wah, ini rata-rata pada teknik semua ya, cuma yang doang kedokteran ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita kulik bareng-bareng kali di sini ya. Mungkin dari Ilham sendiri nih, kan itu punya kesulitan nih ya. Kesulitan kamu tuh apa sih yang masih ngeganjel di kamu? Oke, kesulitan ataupun kendala saya dalam menggapai impian tadi kan mau masuk fakultas kedokteran, yang paling utama yaitu konsistensi saya dalam belajar, dalam menggapai sebuah pemahaman materi gitu. Jadi saya punya waktu sendiri untuk semangat belajar berapa persen, untuk belajar semangat belajar berapa persen lagi. Jadi semangat belajar itu terkadang enggak setiap saat Beda ya. Iya. Berarti memang kamu ini banyak masih bertabrakan dengan time management mungkin ya. Iya, iya juga. Dan kamu masih kesulitan tentang konsistensi belajar kamu. Iya, benar. Mungkin terbatas dengan caranya bermain di luar ya mungkin ya, kayak mungkin hangout bareng teman-teman. Iya, benar. Tapi kan menurut kakak itu bisa kamu kembangkan di mana kamu belajar sambil main. Soalnya dia semangatnya kadang-kadang doang ya. Oh iya. Mungkin itu bukan gitu, mungkin dia punya apa ya, punya rasa sendiri untuk aku punya waktu nih buat ini, atau mungkin punya waktu buat yang lain. Iya, benar. Kadang-kadang doang sih. Jadi solusinya itu ya kita bisa cari kalau mau perlu waktu atau bisa manajemen waktu sebaik mungkin gitu ya Iya, untuk masuk solusinya. Dan manajemen kamu harus dibenarin Oke. untuk bisa membagi waktu. Apalagi kedokteran itu agak susah ya kalau dibagi ya. Susah banget. Dan itu kamu harus banyak banget waktu untuk belajar dan punya waktu untuk bisa banyak loh rintangannya. Benar. Gak hanya sebagai kalau kamu nilai kamu gede masuk SNMPTN dan segala macam, itu bisa gagal juga. Tapi itu kamu jangan pesimis ya, Ya. harus optimis selalu. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat Ilham dong. Keren sekali. Nah, dari teman-teman sendiri ada masukan nggak nih buat Ilham biar bisa makin semangat motivasinya? Mungkin dari Farhan dulu deh. Wah, motivasi untuk Ilham karena mungkin sebagai teman mainnya juga ya kan. Ya. Jadi untuk Ilham mungkin benar tadi kata Kak Fatur, untuk time managementnya mungkin memang harus memang harus dibenerin lagi, ya diperbaiki time managementnya, dibagi waktu antara dimana dia ingin bermain, ingin hangout dengan kawan-kawannya, atau ketika dia ada urusan yang memang perlu keperluan dia, sama dibagi dengan waktu dia belajar. Karena Oke. ya gitu Am, karena Harus memang bisa memprioritaskan lah gitu ya. apalagi dalam waktu dekat-dekat ini kan ya ini udah saat-saatnya Sama masuk Iya. tes, masuk ya. berarti udah memang saatnya untuk belajar lah. Oke. Apalagi kan semester Kurang 2 ya, kan. betul. Kita liburin dulu di semester 1, habis itu kamu belajar lagi di semester 2. Iya. Jadi gedor lagi tuh belajar lagi ya. Benar. Kita harus tahu prioritas itu di mana. Nah,
karena nggak semua kualitas itu jadi kuantitas gitu. Oh ya, setuju. Nah kan dong Ilham, jelas sekali tuh. Kita lanjut lagi ya, ini langsung kita ke Fahri mungkin ya. Fahri ini kan tadi masuknya arsitektur. Arsitektur itu merancang bangunan atau merancang properti selanjutnya. Iya, mendesain lah ya. bangunan. Nah, itu kan banyak kesulitan. Kesulitan banyak. Kesulitan kamu nih, bukan hanya soal belajar ya. Bagaimana cara kamu bisa tahu kalau kamu tuh punya passion di situ, di ranah itu? Sebenarnya kalau passion itu jujur saya belum bisa gambar. Ya. Kalau gambar itu saya nggak bisa. Cuman menurut saya fakultas ini menantang gitu. Kayak saya pengen banget gitu. Jadi kamu punya orangnya keahlian senang arsitektur. dengan tantangan ya, challenging. Benar. Karena tantangan itu kayak Kece ya, jarang-jarang lah ya kayak bisa gitu. kita pecahin ya tantangannya itu. Mungkin kamu punya role model atau punya tokoh yang kamu apa ya, maksudnya kamu jadiin sebuah inspirasi kamu mungkin. Inspirasi. Gak usah jauh-jauh lah mungkin dari keluarga. Nah. Kalau keluarga abang saya arsitektur juga, dia ambil arsitektur juga. Jadi saya sering dapat cerita-cerita dari abang gitu. Wah, jadi pas dengar cerita dari abang itu kayak menarik juga gitu fakultas ini. Jadi kayak pengen aja gitu. Keren, kamu keren deh. Mungkin ya kalau untuk fakultas kamu saya nggak bisa ngomong apa, tapi intinya kamu harus semangat terus karena mungkin di sini kamu harus mengembangkan diri juga, mengembangkan bakat juga, minat juga nih ya. Karena kan kamu belum tahu nih passion kamu sebenarnya itu apa. Jadi kita ngomongin soal karir ini untuk bisa kasih tahu passion kamu itu sebenarnya gimana. Dan kalau menurut kamu itu belum pas di diri kamu atau di hati kamu, lebih baik kamu coba planning yang lain dulu deh gitu. Iya, udah disiapin juga beberapa opsi yang lain. Keren. Berarti Ada ada plan A, Iya, plan B, plan C. plan C, Oh, keren. Plan D. plan D. Ada 4 kan ya. Ada 4. Sampai deh. Pokoknya sukses terus buat Paris, semoga bisa masuk ke impiannya dan bisa menggapai cita-citanya kelak. Oke, lanjut lagi kita lanjut lagi ke Farhan. Farhan Dinata. Tadi ngomongin Farhan Dinata. Farhan ini saya kasih tahu ya teman-teman semua, dia adalah salah satu mantan ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bener Lampung nih. Tepuk tangan dulu dong. Kita sebelum kita menanyakan perencanaan karir dia di masa depan, kita mau tanya dulu nih, hal yang berkesan waktu kamu jadi ketua OSIS itu apa sih? Sebagai jadi pemimpin gitu ya. Sebagai pemimpin, sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bener Lampung, hal paling berkesan tuh kalau disebutin memang nggak banyak, tapi ini yang paling memang banyak ya. Tapi ada 1-2 yang memang paling berkesan. Itu ketika dimana saya dan kawan-kawan mengorbankan waktu, pikiran, jauh dari nggak di rumah, bahkan sampai bermalam di sekolah untuk menguruskan sebuah acara, atau ketika kami menampung aspirasi dari kawan-kawan dalam sebuah kegiatan kayak kunjungan keluar atau supporteran di Unila gitu. Saya sebagai mediator dari kawan-kawan ke pihak sekolah, itu hal-hal yang mungkin terlihat biasa aja, tapi ketika diingat sekarang berkesan kayak kapan lagi gitu. Bisa mengulangi masa itu Iya. gitu ya. Dan memang kamu ini anaknya sudah aktif banget lah ya di organisasi, baik di organisasi, terus kamu gak perlu berbaur dengan orang banyak gitu ya. Dan mungkin Farhan tersendiri apa ya, kalau saya lihat selama menjadi ketua OSIS banyak banget orang-orang yang sayang sama dia gitu Benar. dengan mungkin saja ada yang menegur tentang kesalahan dan memperbaikinya, tapi itu nggak masalah kan buat Farhan. Itu kritik adalah sebagai kesuksesan nanti di masa depan gitu. Alhamdulillah banyak kawan-kawan, banyak mentor-mentor yang masih peduli. Back on topic, kita mau ngomongin soal perencanaan karir masa depan. Farhan, tadi kan mau masuk di pertambangan ya. Apa sih yang membuat kamu itu menjadi tertarik tentang pertambangan? Pertama, saya dari kecil suka banget dengan yang namanya masalah geologis dan geografis. Oke. Nah, kayak tempat-tempat di mana isi-isi bumi nih. Dan ketika saya lihat prospek kerjanya dari teknik pertambangan, ternyata wah ini cukup menjanjikan. Betul. Sebagai pekerja tambang biasa aja memang itu udah bisa mencukupi lah untuk kita hidup. Reminder ya, kalau misalkan ngomong soal pekerjaan yang memungkinkan atau memungkinkan, semua pekerjaan itu bagus ya.
mungkin saja ada kebetulan atau mungkin saja ada kesempatan yang lebih baik gitu lah ya. Lanjut Farhan, boleh? Tapi ketika saya melihat pekerja di tambang itu saya suka kerja di lapangan. Saya suka juga jadi sebagai pemimpin juga bisa kita turun langsung ke lapangan, tidak hanya di atas meja. nggak hanya di atas meja. Jadi saya lihat oh ini cukup menjanjikan karena sebagai pemimpin di tambang kita juga harus melakukan kayak survei mencari tempat yang bagus. Ya. Gitu. Apalagi kuliah pertambangan ini ketika saya lihat di internet gitu pengalaman ketika kuliahnya itu seru juga. Gitu. Jadi ya Berarti memang kamu memang suka ya? Iya, hal-hal yang berbau geografi. Tadi kalau ngomongin soal internet, yes. kita mau ngasih tahu dulu untuk teman-teman semua juga informasi itu bisa datang kapan saja dan bisa datang kita ambil kapan saja, tapi tidak boleh kita telan mentah-mentah, betul kan? Nah, menurut dari Wira Ananda nih untuk Farhan Hinata, apa sih bukan solusi ya, maksudnya jalan yang terbaik untuk Farhan Hinata untuk bisa melanjutkan atau mengembangkannya di saat dia memilih pertambangan ini? Menurut saya terus tingkatkan fokus kepada Farhan karena di zaman sekarang anak muda sering sekali ke distraksi oleh ajakan-ajakan kawannya seperti sering nongkrong, sering main. Ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya, harus tingkatkan. Oh, dari Ilham? Oke, nggak jauh sama saran dari Kak Wira, yaitu tadi Kak Wira bilang konsistensi yang paling utama. Nah, jadi konsistensi yang dari Kak Wira maksud ini yaitu selama ini kan Wira tadi sudah bilang kalau misalnya Farhan ini punya lingkungan yang dibilang dibilang apa ya, bisa ngajak dia ke jalan, ada yang jalan ke jalan buruk, ada yang jalan baik gitu. Nah, jadi di sini Farhan harus sadar diri gimana kalau misalnya ini punya cita-cita yang harus diperjuangkan, harus bisa memprioritaskan nama yang tadi udah diajarkan waktu, memprioritaskan nama yang paling baik, begitu sudah dikatakan dengan oleh Wira tadi. Intinya kembali lagi ke time management. Iya, betul. Mengatur waktu ya. Oke lah kalau gitu, thank you Farhan. Semoga cita-citanya tercapai dan semoga nanti kamu bisa jadi orang tambang yang sukses. Amin. Selamat Farhan. Oke, tadi Farhi udah, Ilham udah, dan juga Farhan kita udah. Dan sekarang kita terakhir nih kita mau dengerin dari Wira Ananta tersendiri. Tadi Wira Ananta pengen masuk ke Fakultas Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. Wah, langsung aja nanya tentang itunya. Tapi kita tanya dulu, apa sih kesulitan terbesar dan titik terendahnya itu kamu pernah dapat apa dari diri kamu sendiri dulu deh gitu. Kita diskusi bareng di sini. Di akhir-akhir ini saya merasa kesulitan di tingkat kefokusan. Saya seringkali merasa distraksi oleh seperti ketika membuka media sosial, ketika meng-scroll informasi, seringkali ada ajakan seperti kawan mengajak nongkrong atau main game. Hal-hal kecil seperti itu membuat saya merasa gagal fokus, materi tadi apa ya, seperti itu. Nah, dari Kak Fatur sendiri adakah saran untuk saya? Ya, mungkin beberapa hari ini atau mungkin beberapa minggu ini kamu harus bisa memanage waktu lagi ya tentang kamu bermain game. Boleh itu tidak dilarang sebenarnya. Itu adalah sebuah keceriaan atau ekspresi kesenangan orang-orang masing-masing gitu. Refreshing ya? Ya, refreshing lah istilahnya. Dan kamu bisa harus membagi tentang belajar. Karena belajar itu sebenarnya penting banget gitu loh. Itu untuk masa depan gitu ya. Karena kan kalau anak sekarang kan suka lalai soal belajar gitu ya. Ya udahlah belajar ngapain gitu, susah gitu. Padahal itu kunci kamu di masa depan gitu ya. Jadi menurut saya kamu harus bisa satu memanage waktu, kedua harus pilih pilihan kamu sendiri. Jadi kamu nggak boleh gue nggak enakan nih sama orang ini atau gue nggak enakan nih sama teman gue, itu nggak boleh sebenarnya. Kamu harus pilih jalan sendiri karena nantinya ketika kamu berjalan itu kamu yang menentukan kamu mau ke arah mana, kamu mau jalan sama siapa, atau kamu mau membangun apa nantinya. Karena masa depan ada di kamu. Atau saya boleh kasih saran juga? Boleh. Jadi gini, Wira, kalau misalkan
ketika kamu ada planning di hari esok misalkan ada ujian atau besok ada ulangan, kamu di hari sebelumnya bisa mencoba yang namanya detox media sosial. Wah. Ketika kamu gagal fokus karena media sosial atau karena kegiatan di HP kamu, jadi di hari sebelumnya kamu bisa melakukan detox media sosial, yaitu mungkin sehari nggak perlu megang HP dulu dan fokus terhadap apa yang tujuan kamu di esok hari, seperti belajar, seperti ya melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kamu di esok hari. Gitu. Dan itu bisa kamu luangkan juga. Belajar tuh nggak hanya belajar akademik ya, kamu bisa belajar tentang non akademik juga, dimana kamu bisa mengembangkan minat kamu, bakat kamu, skill kamu, dan masih banyak lagi gitu. Kalau dari Ilham sendiri, apa sih saran buat si Mira nih? Oke, tadi agak mungkin nambah dari tadi agak saran dari paham. Jadi bilang detox media sosial 1 hari. Nah, kalau menurut saya itu saran bisa dipakai kedua, karena menurut saya kalau misalnya kita mau ada besoknya contohnya ujian gitu ya, kalau misalnya kita pakai sistem kebus malam itu kurang efektif. Mungkin kita bisa pakai 1 minggu sebelumnya, ataupun gimana cara Wira berhenti dulu, tadi udah betul kata paham, berhenti dulu untuk main media sosial, main game, atau tadi udah dibilang Jadi mempersiapkan dari jauh hari. iya, gitu. tapi bukan 1 hari, jangan pakai sistem kebus malam, tapi kita sudah mempersiapkan itu dari jauh hari gitu Mira. Dari Fahri sendiri boleh? Kalau dari saya yang tadi Farhan udah sebutin itu detox media sosial, off selama sehari. Kalau dari Ilham itu lebih diundur lagi, jadi lebih cepat belajarnya gitu. Kalau dari saya, menurut saya kalau misalnya kita lagi belajar terus kita terdistract dengan kawan kita gitu, entah ajakan main atau ajakan apa, itu lebih ke mindset kitanya, kayak yang kata Pak Tur tadi ngomongin, apa yang harus kita prioritaskan gitu. Maksudnya kalau mindset kita itu kita tanamkan diri kita yang sudah belajar mati-matian aja belum tentu bisa gitu. Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Setuju. Makanya kalau kita sudah menanamkan mindset itu, kita bakalan fokus ke tujuan kita besok. Mudah-mudahan buat kalian semua di sini. Ini dari diskusi ini tadi Mira punya banyak kesulitan, dan sekarang saya mau kasih tanya ke kalian, mau kasih tanya itu maksudnya mau tanya ke kalian ya, tentang gaya belajar kalian itu untuk sekarang ini bagaimana. Nah itu kan selama kayak apa ya, gaya belajar tersendiri kan bisa menentukan nantinya kalian itu menjadi apa ya kan. Dari itu kan dari hobi masing-masing gitu. Mungkin dari Fahri dulu, untuk gaya belajar nih gimana nih dari kamu? Kalau kamu itu kan biasanya ada orang yang belajar harus dengerin lagu. Kalau kamu itu gimana nih? Itu salah satunya dengerin lagu biar kita juga enjoy belajarnya gitu. Kita denger lagu. Kalau misalnya udah terlalu lama kita baca itu, agak dibuka HP-nya dulu, refreshing gitu sekali, terus ntar tutup lagi, lanjut belajar lagi gitu sambil denger lagu gitu, biar kitanya juga nyaman gitu, enjoy dengan belajarnya. Karena kalau misalnya kita belajarnya tertekan atau nggak enjoy, itu nggak bakalan masuk di otak gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau Ilham terus sendiri nih, Ilham ini kan kalau kelihatannya sering belajar ya. Apa sih kalau boleh tahu dari tips Ilham kalau belajar? Saya sendiri nih kalau untuk belajar itu tipenya ada kawan atau berdiskusi gitu kan. Jadi saya mempelajari bab A, kawan saya mempelajari bab B, dan pelajaran yang saya pelajari di bab A itu saya akan jelaskan ke kawan saya supaya pemahaman yang sudah saya pelajari itu makin matang. Nah, jadi sehingga kawan saya yang tidak tahu tentang bab A sudah saya kasih tahu, saya pelajari apa yang saya pelajari, sehingga dia bisa tahu dalam waktu yang efektif. Lebih cepat waktunya, karena sama-sama belajar di bab yang berbeda. Begitupun dengan dia, nanti dia jelaskan saya yang sudah dia pelajari seperti itu. Dari gua ya, yaudah. Itu tadi gaya belajar. Kembali lagi dari gaya belajar tersebut, apakah yakin teman-teman bisa menggapai sebuah cita-cita kalian sebagai mungkin karir kalian tuh akan yakin melonjak, atau karir kalian akan paling gini-gini doang. Apakah kalian harus optimis atau pesimis nih? Menurut kalian memang ada waktunya kita harus menyadarkan diri kalau kita ini harus ada tahu kemampuan kita bagaimana gitu. Bukan kemauan kita ya. Jadi
menurut saya kalian harus tahu nih, mereview dulu dari diri kalian, apa sih yang cocok buat saya. Ya. Jadi biar kalian tahu dalamnya bagaimana, terus apa sih teknik-tekniknya, Ya. lalu apa juga sih yang bisa kalian terpikirkan dari jurusan tersebut atau Ya. prodi kalian masing-masing. Mungkin cita-cita kalian beda-beda nih, walaupun istilahnya kalian masuk kedokteran, tapi tiba-tiba si Ilham tiba-tiba jadi penyanyi bisa jadi, atau Wira tadi industri ya, industri tiba-tiba dia jadi politikus bisa. Jadi itu kita nggak tahu, berarti kita harus bisa kasih tahu ke orang-orang bahwa kita tahu loh dasarnya ini gimana. Ya. Yang penting back to basic dulu biar kita tahu, oh dasarnya tuh begini. Ya, gitu. betul. Nanti intinya dari diskusi ini kita bisa ambil bahwa kita harus tahu mereview diri itu penting, Ya. ya kan? Kita harus tahu permasalahan. Benar. Sama Dewi Wira tadi yang agak kesulitan banget soal dia mau masuk ITB, dia selalu ragu dengan diri dia. Sebenarnya Tantangan dia juga. sebenarnya dengan ragunya itu bisa membuat motivasi dia untuk Lebih semangat. lebih semangat lagi. Ya. Gitu ya. Betul ya Wira ya? Ya. Ya. Betul sekali. Intinya kita harus bisa manajemen waktu tadi ya kita Ya, nilai. Terus juga kita harus Waktu ya. bisa menentukan prioritas kita Ya. apa, Ya. sama kita harus bisa Bisa mereview diri kita. Ya. mereview diri kita masing-masing. Tahu kemampuan. Ya, benar sekali. Ya, itu dia tadi diskusi kelompok dari saya tentang perencanaan karir di masa depan. Semoga adik-adik semua bisa menggapai cita-citanya, Amin. Amin. kemudian ya kelak dan Allah. bisa jadi orang sukses ya. Amin. Bangga orang tua. Mantap? Mantap. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.